Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aiza Sidik dari kelas MPE 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian pelanggan motor Yamaha NMAX di PT XYZ. Baik. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang pertama kita bahas latar belakang. Latar belakang saya mulai dari era globalisasi. Seluruh dunia sedang mengalami era globalisasi pada saat ini, di mana era globalisasi sangat pesat informasi dan juga data-data yang dapat kita terima dan dapat kita peroleh. Tidak luput dari sektor perdagangan dan ekonomi. Sektor perdagangan dan ekonomi dalam era globalisasi pun ikut melonjak pertumbuhannya dan memudahkan setiap negara untuk melakukan perjanjian-perjanjian antara negara lain. Contohnya, negara bisa memiliki perjanjian bilateral dan multilateral. Perdagangan bebas. Pada saat perdagangan bebas, negara-negara dituntut untuk mempunyai daya saing yang lebih dari negara-negara lain untuk tidak ketertinggalannya negara tersebut dalam sektor ekonominya dan pemasukan dari negaranya. Dan tak luput dari negara kita, Indonesia. Indonesia harus mempunyai daya saing yang kuat dari sektor ekonomi dan perdagangan. Salah satunya di sektor industri. Salah satu sektor industri yang paling pesat perkembangannya menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian adalah sektor industri manufaktur, di mana menurut beliau manufaktur Indonesia sepanjang tahun 2018 rata-rata berada pada level di atas 50 atau menandakan sektor manufaktur tengah ekspansif. Nah, berikut adalah penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian mengenai industri manufaktur, yaitu cukup meningkat, dan di mana industri manufaktur di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Dimulai dari 2018 naik sekitar 50 poin, yaitu menandakan ekspansivitas yang cukup tinggi dan signifikan untuk sektor industri manufaktur. Dalam industri manufaktur banyak industri-industri lainnya di dalamnya, yaitu contoh salah satunya adalah industri otomotif, di mana industri otomotif bergerak pada bidang keotomotifasan, di mana mereka merakit, membuat, dan menjual barang otomotif. Salah satu industri atau perusahaan otomotif yang ada di Indonesia adalah perusahaan Yamaha. Yang kita kenal, perusahaan Yamaha adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar yang masuk di Indonesia. Yamaha meluncurkan beberapa seri motornya, yaitu salah satunya adalah Yamaha NMAX, di mana yang kita tahu Yamaha NMAX sekarang adalah salah satu motor yang digandrungi oleh beberapa kalangan di Indonesia. Salah satunya yaitu kalangan menengah ke atas. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya Yamaha ini mempunyai daya saing yang lebih, yaitu dengan cara bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis dan dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosinya yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasarannya. Itu adalah penjelasan bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong, di mana menurut penjelasan tersebut Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwasanya bauran pemasaran adalah alat-alat untuk salah satu alat untuk melakukan pemasaran. Nah, di dalam bauran pemasaran itu ada brands, di mana brands adalah citra merek atau citra dari perusahaan itu sendiri, di mana brand. Setiap perusahaan berusaha untuk menyusun brand image-nya masing-masing, karena di setiap brand image, setiap perusahaan harus mempunyai brand image yang baik dari konsumennya. Nah, dengan menciptakan brand image, perusahaan dapat mempertimbangkan konsumen memutuskan pembelian produk dari perusahaan tersebut sendiri. Itu menurut Kotler dan Armstrong tadi. Selanjutnya, apakah
brand image ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, makanya dari latar belakang di atas, peneliti atau saya menyimpulkan mengambil judul yaitu apakah pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian ya motor Yamaha NMAX pada PT XYZ. Itu adalah latar belakangnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian. Di sini peneliti mengambil dua rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah variable brand image, yaitu meliputi corporate image, user image, dan product image secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian motor Yamaha NMAX di PT XYZ. Yang kedua, apakah variabel yang lebih dominan dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian motor Yamaha NMAX di PT XYZ. Itu adalah rumusan masalah penelitian pada tugas kali ini. Selanjutnya adalah rumusan batasan masalah penelitian, di mana peneliti membatasi masalah penelitian. Ini adalah keputusan pembelian Yamaha NMAX di PT XYZ pada periode 4 Februari sampai 4 Mei 2020. Itu adalah batasan masalah penelitian kali ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengukur apakah variabel brand image yang meliputi corporate image, user image, dan product image secara simultan mempengaruhi terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT XYZ Yamaha motor NMAX-nya. Dan yang kedua, untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian motor Yamaha NMAX di PT XYZ. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian itu untuk perusahaan, di mana untuk perusahaan penelitian ini ditunjukkan untuk menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan cara untuk meningkatkan brand image-nya. Nah, yang kedua bagi institusi yaitu menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk adik-adik kelas yang lain. Dan yang ketiga bagi penulis untuk menambah wawasan serta ilmu dan menjadi wawasan yang kuat untuk diri peneliti. Itu merupakan dari bab 1 kita. Selanjutnya adalah kita lanjut ke bab 2-nya. Yaitu bab 2-nya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori yang di sini saya pakai yaitu adalah ada 6. Yang pertama, pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang kedua, pengertian bauran pemasaran. Yang ketiga, pengertian brand. Yang keempat, brand. Dan yang kelima, variable brand image. Dan yang keenam adalah pengertian keputusan pembelian pelanggan. Baik, yang pertama adalah pemasaran dan manajemen pemasaran. Menurut Armstrong dan Kotler, pemasaran adalah mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk nilai dengan pihak lain. Dan yang kedua adalah pengertian bauran pemasaran. Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong ialah serangkaian alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, tempat, dan promosinya oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasarannya. Selanjutnya adalah bauran pemasaran terdiri dari 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Di mana produk adalah produk apa yang ditawarkan kepada pelanggannya, price-nya adalah biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan produk tersebut, dan place-nya di mana pelanggan bisa mendapatkan barang atau produk tersebut. Dan yang selanjutnya adalah promosi, bagaimana pelanggan bisa mengetahui produk tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah pengertian brand, karena di dalam bauran pemasaran adalah yang brand. Nah, di mana yang brand menurut Kotler dan Armstrong adalah suatu nama, tanda, simbol, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuatan atau penjual produk dasar tertentu. Selanjutnya adalah brand image. Menurut Freddy Frankfurt, brand image adalah sekumpulan asosiasi merek terbentuk di benak konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler, brand image adalah sejumlah keyakinan tentang merek. Selanjutnya adalah variable brand image. Menurut penelitian Setianingsih dan Didit pada tahun 2004, variable brand image itu ada 3,
Yaitu pertama adalah corporate image atau citra pembuat, yang kedua adalah user image atau citra pemakai, yang ketiga adalah product image atau citra produk gitu. Selanjutnya adalah pengertian dari keputusan pembelian, yaitu keputusan pembelian menurut Kotler adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi di antara merek-merek dalam kelompok-kelompok pilihan dan pembeli produk yang disukainya. Itu berikut merupakan landasan teori dari bab 2 ini. Selanjutnya ada penelitian relevan. Peneliti di sini memakai peneliti terdahulu, yaitu penelitian dilakukan oleh Nurul Huda pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Motor Skuter Matic di Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran seperti awal pada bab pendahuluan. Yang pertama, kerangka pemikiran dimulai dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran turun dengan produk, habis ke produk, ada yang di dalam produk ada brand image. Dalam brand image terhadap 3 variabel brand image, yaitu corporate image, user image, dan product image. Dan selanjutnya mempengaruhi keputusan pembelian, seperti itu pada PT XYZ untuk Yamaha NMAX, seperti itu. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, variabel brand image meliputi corporate image, user image, dan product image secara simultan berpengaruh kepada keputusan pembelian motor Yamaha NMAX di PT XYZ. Dan yang kedua, variabel product image lebih dominan. Manakah variabel brand image yang lebih dominan terhadap keputusan pembelian pada motor Yamaha NMAX di PT XYZ? Itu adalah merupakan bab 2 dari penelitian kali ini. Selanjutnya adalah bab 3. Yang pertama ada waktu dan lokasi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di PT XYZ, beralamat di Jalan Swadaya nomor 124 Porsika, Jakarta, Batu Ceper, Kota Tangerang. Waktu penelitian dimulai pada saat peneliti sedang magang di sana, dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari 3 Februari 2020 sampai 4 Mei 2020. Waktu masuk Senin sampai Jumat pada pukul 10 hingga jam 8 malam. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai jam 17.00. Selanjutnya adalah variabel subjek penelitian. Objek dan subjek penelitian. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek yaitu kegiatan penjualan yang ada di PT XYZ. Selanjutnya adalah objek penelitian pada kali ini adalah keputusan pembelian pada pelanggan PT XYZ dalam periode 2020 pada bulan Februari sampai bulan Mei di PT XYZ. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi pada penelitian kali ini adalah pelanggan PT XYZ yang menggunakan motor NMAX Yamaha motor NMAX dengan jumlah populasi yang peneliti ketahui, yaitu adalah di PT XYZ sudah berjumlah 500 pelanggan. Itu adalah populasinya. Yang kedua adalah sampelnya. Yang pertama, sampelnya itu pelanggan PT XYZ yang menggunakan motor merek Yamaha. Yang kedua adalah pelanggan yang pernah membeli, menggunakan, atau merasakan motor Yamaha NMAX. Pada penelitian kali ini, 500 pelanggan dari jumlah tersebut diperoleh penelitian yang dimiliki kriteria tersebut adalah 155 pelanggan. Untuk selanjutnya adalah teknik pengumpulan data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan angket secara langsung atau kuesioner secara langsung kepada responden. Selanjutnya adalah teknik analisis data penelitian. Di sini penelitian menggunakan teknik deskriptif. Yang kedua, analisis regresi linear sederhana. Yang ketiga adalah uji koefisien determinisasi. Berikut merupakan bab 3 dari penelitian pada kali ini yang berjudul Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan di PT XYZ Motor Yamaha NMAX.
berikut merupakan presentasi dari tugas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.